Jadi berhubungan suami istri tuh sampai jasadnya tuh Menghilang. Yang orang yang melakukan upowoso tuh menghilang. Oh, gitu. Jadi upawokso itu ilmu juga berarti Ilmu juga. Nah, terus juga pada zaman dulu katanya juga banyak orang yang melakukan ilmu itu tuh banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam melakukan mukso, kalau gagal dalam melakukan mukso itu berakibat tubuh yang tadi itu tubuh orang yang melakukan upowoso itu menjadi terus-menerus tuh menjadi kecil. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Batara Karang, scene 2, take 2, roll 2 and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita. Lihat kanan kiri dalam segmen Binor bincang horor. Wow. raw. Nah, malam ini kita bahas apa? Ini Malam yang sunyi. oh sahdu. Nah, malam ini bahas apa nih Bang Ipul, enak ya? Malam ini kita bahas tentang perilmuan. Wah, ilmu apaan tuh? Kayak ya ilmu berbagai macam, ada ilmu pelet, ilmu itu dalam ininya tuh apa namanya tuh itunya tuh Batara Karang. Oh, Batara Karang atau jenglot ya. Jenglot nih. Hei, itu jembut. Emang iya di sini. Begini dong kalau itu. Ya gimana tuh? Apanya yang gimana? Iya, Batara Karang apa gimana? Ya Batara Karang tuh ya Iya. semacam jenglot. Iya, jenggot katanya kukunya panjang ya? Betul, rambutnya juga panjang. Iya, yang gue denger sih ukurannya tuh mini jenggot itu. Kenapa Ya. tuh bisa mini? Asal usulnya gimana, Bang? Segini dah. Iya, Itu. gue denger katanya 5 cm sampai 15 cm lah paling gede itu. Iya, jadi yang gua baca tuh itu tuh Batara Karang tuh sejarahnya tuh awalnya tuh ilmu pelet, mukso dan ngerogo sukma. Rogo Sukma. Oh, Ngerogo sukma. artinya Ngerogo sukma. Ya, jadi ilmu pelet tuh salah satu ilmu yang kayak apa ya? Ilmu pelet tuh kayak misalkan lu tuh suka sama seseorang. wanita gitu. Ya nggak cuma wanita, ya. Pria. Ya nggak cuma pria. Waria. Wanita itu. Jadi kayak ilmu pemikat. Oh, ilmu pemikat. Itu pelet yang gue baca tuh, pelet tuh jadi ilmu pemikat. Jadi apa ya, orang yang misalkan yang terkena ilmu itu tuh jadi Nurut gitu. satu itu, terus jadi kayak suka sama kita. Oh, gitu. Mungkin bukan buat ke lawan jenis juga kali ya, mungkin ke atasan pas di kerjaan, bos mungkin bisa kali gitu ya. Bisa. Jadi Disukain sama bos lah kerjanya gitu ya. iya. Nah, terus kalau jadi apa ya, kayak kita tuh kayak orang tuh kalau misalnya kita pakai pelet tuh kayak misalkan lo suka sama seseorang, terus lo pelet dia gitu, dia tuh jadi bawahnya tuh kayak apa sih kalau istilahnya tuh kayak apa ya, kayak kasmaran. Oh, jadi bucin gitu. Bucin. Jadi itu kata anak sekarang tuh. terngaing-ngaing gitu. Wih, apa sama terngiang-ngiang? Terngaing-ngaing. Terngiang-ngiang. Jadi itu keingetan terus gitu, teringetan terus. Sama yang meletnya itu. Betul, ya kan? betul. Nah, sebetulnya sih kalau kita bicara masalah ilmu pelet, Iya.
Gua dulu sempet pelajari ilmu begitu. Oh, pantesan banyak. Tapi di mata kalau gua. Oh, peletnya di mata. Di mata. Biar. Lu jangan lihat mata gua. Lu demen sama gua. Buset dah. Masih normal, Bang. Di mata dulu banget tuh, dulu. Zaman SMA apa kuliah? SMA. SMA. Pernah kan dulu juga gue sempat mondok kan. Mondok. Ya nggak lama, cuman hanya sekedar mempelajari ilmu kayak gitu. Ya dikasihlah ilmu pelet seperti itu. Emang yang nggak gua habis pikir orang tuh pakai ilmu pelet emang nggak pede sama dirinya sendiri bukannya gitu. ya bukannya nggak pede sih, cuman hanya Gedein. Udah. Gedein biar gede digini. Beneran digini-giniin. Oh, naikin. Ya. Maksudnya ya mungkin ada salah satu orang yang nggak pede dengan dirinya sendiri. Ada juga orang yang hanya sekedar pengen coba gitu. Oh, maksudnya penasaran gitu apa? Penasaran benar? Ya pengen tahu gitu. Sebetulnya sih waktu itu gue percaya nggak percaya gitu. Cuman pada saat gue awal mulanya gue waktu pas gue balik dari pondok kan, pondok pesantren gue kan dulu kan di daerah Bogor kan. Oh iya. Gue balik naik bis pas di terminal Baranang Siang. Bukan di terminal Parung mau ke arah balik ke sini. Jadi pas itu gue dikasih tahu sama Kenek. sama kiai gue, dia bilang coba nanti kamu tes gitu pas di jalan itu. Nah kebetulan cara ngetesnya gimana tuh? Kebetulan ada satu penumpang lah gitu yang barengan sama gua. Cewek. Ya gua coba ajak ngobrol. Pokoknya bikin dia tuh biar dia ngeliat ke kita gitu. Terus tertarik. Akhirnya sebetulnya dia nggak turun di tempat yang gua turun, dia turun bareng gua. Mau ngikut gua. Gitu. Terus akhirnya? Terus itu gua baru bener juga nih. Ke hotel. Enggak juga kan. Nih lu pertanyaan lu mancing-mancing. Ya kan nanya doang. Udah dari situ gue cuma ngebuktiin gitu aja tuh sampai akhirnya ya udah gue jalanin seperti biasa aja, nggak gue punya ilmu gini, gue suka sama dia nih gue gini, enggak. Zaman SMA tuh. Berjalan zaman SMA. Berarti pas pacaran sama siapa tuh? Hai, Anda. Enggak. Mantannya dia. Kagak. Gua kalau masalah mantan gua ya gua nggak tahu apa ya masih berfungsi apa enggak kan. Ya namanya kita ya suka sama suka. Coba kan kadang lu sendiri yang suka ngomong apa ilmu lu udah hilang gitu. Gitu. Nah, selain pelet juga ada ilmu-ilmu yang lain juga nih yang kayak apa namanya? Pesugihan. Bukan tadi apa ya namanya? Berarti sebenarnya Batara Karang itu ilmu ya? Ilmu. Bukan. Oh, jadi orang yang mendalami ilmu itu ya? Yang mendalami ilmu Batara Karang. Oh, gitu. Batara Karang. Bukan bendanya itu berarti ya? Apa jenglot itu bendanya? Batara Karang itu bendanya. Nah, katanya ilmu Batara Karang. Ilmunya itu tuh ya dari pelet, terus mukso, terus tadi apa? Satu lagi ngerogo sukma itu gitu beda-beda gitu. Tapi itunya jenglot. Cuman kalau gue waktu pada saat itu kan gue nggak dikasih jenglot. Dikasihnya? Ya udah amalan aja. Gitu, kasih amalan aja. Berarti ada banyak gitu. Banyak. Jadi kenapa Batara Karang atau jenglot? Kenapa itu jadi Batara Karang atau jenglot? Apanya? Siapa? Bagaimana? Enggak, itu kan kita lagi bahas Batara Karang. Ya kenapa itu jadi Batara Karang? Ya nggak tahu kenapa jadi Batara Karang gitu. Asal muasalnya. Ya asal nama dari Batara Karang ya itu maksudnya ya mana sih Pai? Mata gue nggak kelihatan nih. Jadi yang gue denger sih Batara Karang itu atau jenglot yang orang mendalam ilmu itu, yang Rogo Sukmo. Iya itu. Tapi nggak kuat. Kalau kayak mukso, Rogo Sukmo itu kan buat
buat kayak ngilangin raga dia atau bagaimana ya katanya iya. gitu kan. Jadi gitu. memisahkan raganya dia sama rohnya kali ya. Iya kayak gitu. Cuma kan ini yang kalau pelet tuh nggak terlalu ke situ gitu. Cuman kalau yang mukso sama ngerogo sukmo ya itu mungkin ya gitu. Karena kan gua nggak melajarin ilmu yang dua itu. Lu pelajarin apa? Ngerogoh rok. Ngerogo rokso. Gitu. Jadi kalau apa dari sini sih yang gue baca nih ya, jadi orang yang mengikuti aliran Sesat. Bhairawa ini dianggap sempurna sudah bisa melakukan mukso gitu, sempurna ketika sudah melakukan mukso. Mukso tuh ritual yang dilakukan orang zaman dulu itu untuk menghilangkan raga dan juga sukmanya. Oh, iya, jadi memisahkan gitu raga iya, dan sukmanya. orang ngapa ya bisa mau apa maksudnya gimana sih dia mau ngilangin raga dia sama mungkin maksudnya memisahkan. Jadi raganya di sini tapi sukmanya dia tuh berkeliaran. Kayak guru-guru gitu kan. Oh, dia di sini tapi ada di 7 tempat. Sukmanya mungkin kayak gitu. Jadi raga jadi mana, sukmanya jadi misalkan kayak guru-guru spiritual, misalkan kita lihat kita punya guru nih, misalkan kita lihat tuh guru kita lagi wirid atau apa, tahu-tahu pas kita jalan kemana lah dia ada di situ. Ya gitu, iya gitu. Itu dia kan ada tuh. Berarti ilmu sakti kalau kayak begitu. Iya itu Batara Karang itu sebenarnya orang yang sakti sebenarnya, tapi ya nggak kuat jadinya mengecil karena ilmu tersebut. Iya, cuman terkenalnya jenglot. Jadi organ tubuhnya mengecil tapi kukunya itu dan rambutnya itu tetap tumbuh panjang. Makanya kan kalau di kita pernah lihat di mana-mana kan tuh kukunya ada segini, rambutnya itu terus hitam gitu kan. Iya, rambutnya sampai panjang itu nggak minta diguntingin gitu ya kan maksudnya. Iya. Jadi terus juga katanya di sini yang gue baca nih mukso ini dilakukan dengan cara upawoso. Jadi upawoso tuh ini ritual sendiri itu. Jadi ritual sendiri adalah satu tirakat yang dilakukan dengan cara meninggalkan makan minum. Jadi putih. Puasa mutih. Makan minum ya semuanya dong. Kalau putih kan puasa. Ya, pokoknya ninggalin kayak puasa ini aja gitu. Jadi ninggalin puasa makan dan minum. Tapi gitu itu berapa hari gitu? Kalau kita kan puasa biasa tuh sampai maghrib doang. Kalau ini berhari-hari. Mungkin ada jenjang waktunya ya, mungkin dikasih nih kamu harus puasa tidak boleh makan dan minum, harus melakukan ritual ini mungkin jangka waktu 7 bulan atau berapa gitu, sambil bertapa mungkin gitu. Cuman nggak cuman makan dan minum juga gitu. Jadi bisa juga meninggalkan hubungan suami istri. Oh, jadi nggak berhubungan suami istri? Nggak boleh. Kalau makan, minum, terus cemiwiu juga nggak boleh. Cemiwiu ini. Itu nggak boleh. Kasihan juga ya. Itu untuk ilmu upawoso katanya. Jadi meninggalkan hubungan suami istri sampai jasad orang yang melakukan upawoso itu menghilang. Jasadnya menghilang. Iya, jadi puasa tanpa makan dan minum, tanpa berhubungan intim suami istri sampai jasad orang yang melakukan upawoso itu menghilang. Tuh, mik lu mana, Pak? Kok begini mik gua? Aduh. Jadi berhubungan suami istri itu sampai jasadnya tuh menghilang. Yang orang yang melakukan upawoso tuh menghilang. Gitu. Upawoso itu ilmu juga berarti. Ilmu juga. Nah, terus juga
zaman dulu katanya juga banyak orang yang melakukan ilmu itu tuh banyak yang gagal. Banyak yang gagal gitu. Jadi kalau misalkan dalam melakukan mukso, kalau gagal dalam melakukan mukso itu berakibat tubuh yang tadi itu, tubuh orang yang melakukan upawoso itu menjadi terus-menerus tuh menjadi kecil. Iya, karena gitu. Nggak kuat kali gak kuat, betul. Apa menahan ilmunya itu, mempelajari ilmunya dia nggak kuat badan dia, jadi ciut. Jadilah jenglot Batara Karang itu. Gitu. Gitu asal muasalnya tuh. Jadi yang mempelajari ilmu Baidarawa Mukso. Iya. Ilmu Bairawa. Bairawa, ilmu Bairawa. Gitu. Yo, jadi orang yang mempelajari ilmu tersebut Bairawa atau Mukso itu ya, itu nggak kuat terus jadilah jenglot. Jadi kecil karena ilmu itu tuh dianggap itu terlalu berat. Iya. Terlalu berat. Jadi nggak semua orang tuh bisa kuat gitu loh, bisa kuat untuk menjalani ilmu itu. Iya. Jadi Sobat Binor perlu kalian ketahui, kita kenapa bahas ini nih? Karena kemungkinan kita habis Lebaran beli jenglot. Enggak, kita akan datang ke tempat atau kedatangan narasumber yang betul paham betul lah tentang pernah belajar ilmu ini. Iya, pernah belajar ilmu ini dan mengetahui secara paham benar lah. Iya. Apa itu Batara Karang atau jenglot. Dia mempunyai jenglot tersebut konon katanya. Jadi nanti kita akan berkunjung ke tempat beliau atau beliau akan datang ke tempat kita. Gitu. Mungkin habis Lebaran. Jadi dan yang gua dengar juga tuh konon katanya tahun 1997 itu ditemukan jenglot asli ya, jenglot asli itu dan teliti lah secara forensik sama ahli forensik di Indonesia. Jadi terus menemukan satu DNA. Iya, jadi secara forensik itu menyatakan bahwa DNA itu sama manusia. Iya, mumi Batara Karang itu ya mumi yang sakti dibilangnya gitu. Jadi mumi sakti, kesaktiannya itu karena kesaktiannya itu mengecil yang tadi, tapi secara forensik dan di ronsen ya itu pas setelah di ronsen, CT scan ya kan, itu tidak ada organ tubuhnya. Jadi kulit aja, tidak ada organ tubuhnya, tidak ada jantungnya, tidak ada, pokoknya kulit tok gitu ya. Iya, tapi kuku-kukunya memanjang itu dan hidup makin itu lama makin hidup itu dan dinyatakan itu sebenarnya manusia tapi kecil. Gitu. Itu secara forensik loh, udah diteliti ya sama ahli forensik di Rumah Sakit Jakarta. Kita nggak bisa sebutin. Itu kita itu aja apa namanya, spill aja apa namanya apa, kalau spill apa inisial aja, apa inisial rumah sakitnya, RSCM. Itu diteliti di RSCM Jakarta. Bukannya spill gitu. Itu sama dokter itu ternyata itu DNA-nya mirip sama manusia. Tapi tidak bisa dipastikan karena katanya sudah terkontaminasi darah. Jadi pas saat diteliti itu si Batara Karangnya atau jenglotnya itu sudah terkontaminasi darah. Jadi tidak bisa dipastikan 100% itu benar-benar DNA manusia. Gitu. Karena udah banyak darah mungkin gitu. Iya, karena kan itu juga katanya makan darah. Makan darah. Jadi apabila yang miara jenglot itu tidak dikasih makan, itu kena sama yang miaranya, itu jadi korban tuh miaranya. Iya, nah iya makanya di sini juga dibilangin karena aliran itu dianggap terlalu berat, maka akhirnya ilmu bayi rawa itu mulai banyak yang
ditinggalin Iya. aliran ini gitu. Jadi pengasuh birawak itu diganti dengan aliran itu yang tadi itu Ngeronggo Sukma. Nah, nih kalian bisa lihat nih Sobat Binor, mungkin bisa searching juga di Google untuk apa fisiknya seperti apa. Iya, fisik jenglotnya gitu. Jenglot atau batara karangnya itu kalian bisa lihat nih di atas ini. Ini gambarnya. Ada gambarnya di sini. Ada. Jadi apa kecil hitam gitu. Iya. Rambutnya panjang. Serem kayak boneka. Kalau boneka tuh boneka paling serem. Iya, terus kukunya kadang-kadang ada yang lurus, ada yang begini. Iya. Dan mini ya Segini nih. 5 sampai 15 cm lah. Itu segitu tuh. Ini masih gedean punya gua. Masa? Iya. Maksudnya korek gua, iya kan? Korek gua dilurusin ke. Biarin aja gua mah. Iya, dilurusin ke yang mau ya. Kayak Vincent Desta gitu ada yang lurusin. Nah gitu. Ada yang nyapuin lah istilahnya, ada yang nyapuin. Ini kagak disapuin. Biarin aja bala. Nah, terus juga para penganut aliran Bhairawa itu berganti Pai katanya dengan aliran Ngeronggo Sukma. Oh. Tuh, Jadi awalnya Bhairawa itu, iya. jadi terus lalu Ronggo Sukma. Iya. Mungkin lebih lebih maksudnya apa sih? Ya itu maksudnya Ya cuman lebih mudah lah. Lebih mudah. Ronggo Sukma itu dibanding si Bhairawa. Terus juga aliran ini juga akan melakukan satu ritual yang diberi nama Pancamakara. Jadi Pancamakara sendiri ini satu upacara atau ritual. Mana nih? Hilang. Masa hilang? Iya jadi Pancamakara itu sendiri itu satu upacara atau ritual di mana semua pengikutnya itu Ngumpul dan berhubungan seks. Tak dulu. Bebas. Oh belum. Lu mah langsung situ aja. Iya kan? Jadi Pancamakara itu itunya tuh pengikutnya tuh kumpul. Terus laki-laki perempuan tuh telanjang bulat. Oh, ngapain? Telanjang itu berkumpul tuh telanjang bulat di pada satu tempat. Upacara itu ritual Pancamakara juga mewajibkan untuk melakukan seks bebas katanya. Itu zaman dulu tuh. Iya, pasti mau ikut kok. Iya. Daftar di mana tuh? Gitu. Nah, itu tuh ilmu-ilmu itu bisa dibilang tuh kayak ilmu hitam. Iya, gitu, itu tuh kalau udah menyangkut seks bebas itu pasti hitam. Iya. Itu di dalam agama kita nggak boleh. Jadi begitu. katanya tuh untuk ritual itu juga katanya tuh untuk menenangkan pikiran. Iya. Jadi kalau lu stres, lu mau nenangin pikiran, lu ikut aja ini ritual ini. Asep aja suruh ke sana. Asep suruh ke sana. Ya namanya nge-seks ya pasti kan pikirannya jadi rileks. Iya, untuk menenangkan pikiran. Terus para pengikutnya juga minum arak. Kalau udah lama nggak nge-seks, pusing pala. Di Masa? situ kan ngerasain 7 hari ya masa 2 minggu ditinggal. Iya. Pusing kan? Enggak juga. Wah masa. Nah ini nih Batara Karang. Mana? Oh ya nih tuh Batara Karang atau jenglot ya kan serem. Jadi boneka mungkin kalau ada bonekanya nih boneka paling serem dibanding Caki lah. Iya, Caki cuma begitu-gitu doang. Iya ini kita punya boneka Batara Karang. Iya, lebih serem. Iya tuh kan tuh. Nih kayak gitu. Tuh. Nah ini duyung. Batara Karang atau jenglot secara sensenya begitu. Jadi oh iya. Itu tampak belakangnya, tampak depannya di sini nih. Nih. Ya gitu. Jadi yang tadi itu pengikut aliran Pancabirawa. Pancamakara itu menganut seks bebas. Iya, jadi minum arak, terus menahan lapar, terus nanti dikasih makan daging,
untuk menahan lapar nanti dikasih makan daging manusia katanya. Oh, daging manusia Itu. maksudnya mayat atau daging manusia yang hidup? Kurang tak mungkin yang mayat mungkin dikasih makan itu. Nah, terus hal ini dilakukan hingga sukmanya akan terbang. Oh, Sukmanya akan terbang keluar dari jasadnya. jadi memisahkan diri. Memisahkan gitu. diri, betul. Terus ketika sukma keluar dari jasadnya, ketika mengajak sukma lain untuk mencintainya, maka itu disebut namanya ilmu pelet. Balik lagi ke situ, Pak. Tapi ada versi lainnya nih Bang Ipul tentang Batara Karang. Jadi ada seorang paranormal. Ini versi gua nih yang ini. Iya, versi lo. Ngarang-ngarang berarti. Jadi ada versi lain, ada seorang paranormal dari kota Semarang itu menyatakan bahwa Batara Karang atau jenglot itu dari asal muasalnya itu petir. Jadi Petir? iya, jadi ada Geledek. iya, petir geledek ada 3 wali ya. Sunan Giri sama pokoknya ada 3 wali lah. Itu saat mereka jalan 3 wali tersebut tersambar petir. Jadi 3 wali itu. iya 3 wali wali Songo ya. 3 wali itu tersambar petir. Jadi karena tersambar petir 3 wali itu merasa terganggu lah. Merasa terganggu dengan petir tersebut. Jadi 3 wali tersebut tuh menangkap petirnya yang menyambar mereka. Ditangkap petirnya terus sampai dikutuk lah istilahnya atau disumpahin. Bentuknya jadi jenglot. Tapi ya masa iya sih Makanya seorang wali gitu. iya, ya bisa aja. Ternyata itu katanya itu sebenarnya petir itu jin, bro. Bukannya petir asli. Jin. Jin yang menyerupai petir. Mungkin kan jin bisa menyerupai apa? Zeus. Hah? Bukan Zeus, bukan dari Zeus. Kakek. Aduh, bahaya. Udah mulai ada komen-komen di komen kita. Nggak apa-apa. Tapi gak kita tanggapin ya. Iya. Ya. Oh jadi begitu. Petir. Nah ini jenglot Nah ini dia nih yang sering dilihat-lihat nih kayak begini jenglotnya nih Sobat Binor nih. Serem kan tuh. Jadi giginya tuh ada 2 gigi yang nih. nongol, rambutnya panjang, tetap tumbuh ya Ini rambutnya. kukunya nih kuku nih. Ya nih kukunya nih. Nih kukunya panjang, tetap panjang, tapi ukurannya kecil dia mini. Rambutnya kayak itu ya, kayak Ijuk. kayak Sapu- iya kayak iya, ijuk kayak yang buat genteng-genteng sapu gitu. ijuk. Iya. Jadi kalau tapi katanya nih jenglot atau Batara Karang itu sebenarnya tidak bisa kita cari. Tidak bisa kita cari atau kita tidak bisa nyari khusus itu untuk Batara Karang dan jenglot. Iya. Tapi dia tuh menemui kita. Udah datang sendiri. Iya, maksudnya cocok-cocokan lah hitungannya kalau lu jenglot itu tertarik sama lu, ya lu bisa milikin dia. Tapi kalau lu khusus nyari jenglot untuk pesugihan atau untuk pemikat itu nggak bisa. Jadi Iya kan dulu juga ada gencar-gencar orang yang nyari jenglot. gue punya Batara Karang nih, kalau misalkan ada yang punya Batara Karang gue bayarin dah segini kan, suka ada yang kayak gitu kan. Itu nggak Apa, ke koleksi-koleksi tadi dijual ke koleksi-koleksi gitu. itu nggak bisa, kita nggak bisa nyari Batara Karang atau jenglot. Jadi si jenglotnya itu yang nyari kita untuk menjadi tuannya. Apa dia mau jadi tuannya atau enggak? Kalau emang jenglot itu nggak cocok sama tuannya, dia nggak akan nemuin. Iya. Gitu. Jadi dan apabila kita nemuin jenglot itu berarti sebenarnya itu mau disempurnakan jasadnya. Mau dijadiin Iya, ini lagi iya, ya. minta disempurnakan. Jadi misalnya lu nemuin jenglot nih, itu sebenarnya jenglot itu mau minta disempurnakan sama lu jasadnya, biar mungkin tenang kali ya kan. Kan ada narasumber kita yang kemarin-kemarin tuh ada yang sudah bolong minta disempurnakan Iya, biar jasadnya. biar tenang gitu, Iya, biar minta diasinin berapa hari gitu. Ini sama jenglot juga kayak gitu, sebenarnya minta disempurnakan untuk jasadnya seperti itu. Dan ya mungkin di kota yang lain nih, yang di Sidoarjo ada itu konon katanya warga
sekitar tuh ada salah satu warga di sana di Sidoarjo itu menemukan jenggot asli. Jeki. Nama warganya Jeki. Iya, minta menemukan jenggot asli. Iya. Orang sana asli. Iya, orang sana asli itu menemukan jenggot asli seperti itu. Iya. Jadi ilmu-ilmu Batara Karang itu tuh sebetulnya kegunaannya tuh banyak ya. Banyak. Sebenarnya kalau memang itu tidak disalahgunakan ya. Hah? Nah, ngopi dong. Good day. Gua enggak. Apa? Iya boleh. Ya. Mungkin untuk pembahasan jenglot ini cukup sekian ya, Nanti untuk lebih dalamnya dan nanti kita datangin narasumbernya yang benar-benar yang benar-benar tuh berinteraksi dengan itu. Katanya dengan berinteraksi dengan jenglot sendiri. Iya, gitu. Dan dia mempunyai ya katanya. Iya, katanya mempunyai jenglot yang asli. Iya, nanti, dan pernah mempelajari ilmu itu. Benar. Nanti kalian tunggu saja untuk episode seperti episode itu ya. Nanti siapakah narasumbernya dan apakah memang benar beliau mempunyai jenggot asli atau tidak, seperti itu. Tunggu tayangannya seperti itu. Dan yaudahlah, tutup aja nanti untuk abis ini nih. Kenapa ini ada di sini? Kenapa? Ya, itu dia. Malam ini kita juga akan kedatangan narasumber yang spesial, pakai telur, telurnya 3 ya kan, biar tebel. Ya, abang juga nggak tahu kan narasumbernya siapa? Bodoh amat lah. Hah? Oh ya, telepon dulu. Tadi ditanyain siapa nggak ini? Iya, telepon dulu. Nah, ya itu dia. Penasaran? Nanti. Yaudah, saksikan aja. Yaudah, untuk tutuplah jenglot kali ini nanti yang tadi dibilangin sama Bang Ipai, nanti tunggu narasumber yang benar-benar dia mempunyai ilmu dan pernah mempelajari ilmu Batara Karang dan dia punya ininya. Punya. Katanya punya. Apakah beliau itu bersedia untuk menunjukkan atau tidak? Iya, nanti saksikan aja di kita kurang tahu ya. Selanjutnya. Ya, saksikan aja di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya ya. Iya, oke, sahabat Binor. Ya. Kita sudahi saja untuk episode kali ini ya. Untuk podcast kali ini. Karena lo Bang Ipul kan mau jemput narasumber di hotel? Iya, narasumber itu jemput di hotel mana? Hotel sana, Jakarta. Ya, makasih Sobat Binor sudah menonton episode kali ini ya tentang Batara Karang, apa itu asal usulnya, dan saksikan episode selanjutnya tentang narasumber yang mempunyai ilmu jenglot asli. Ya kan? Tetap di podcast kita. Lihat. Oh iya, gua dulu ya. Ya, itu dah. Ya, sahabat Binor, terima kasih untuk podcast kita malam ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap di podcast kita. Lihat. Langsung kanan, kiri. Berarti lu lihat aja. Makanya lu lihat kanan. Kanan, kiri lu. Iya, kan biasanya begitu. Iya. Iya, oke. Sobat Binor, terima kasih untuk malam ini. Kita saksikan di podcast selanjutnya. Tetap di podcast kita. Lihat kanan, kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Wow. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri.